Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis kedua, An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qol, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Qala saddaqta. Fa'ajabna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umaru atadri manis sa'ilu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.
mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran terhadapnya. Ia bertanya sekaligus yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Anda beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Anda menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, saling bermegah-megahan, meninggikan dunia. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Umar, tahukah kamu siapa lelaki yang bertanya itu?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab syarahnya dijelaskan, dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa disunahkan untuk berhias dengan memakai pakaian yang bersih dan pantas saat akan mendatangi majelis ilmu atau mendatangi orang lain. Untuk memeluk agama Islam, bagi yang sebelumnya non-muslim, seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup jika hanya mengucapkan salah satunya. Terkait malaikat, Allah telah membagi makhluk hidup ciptaannya menjadi 3 golongan. Makhluk yang diciptakan mempunyai akal tanpa memiliki syahwat, yaitu malaikat. Makhluk yang memiliki syahwat tanpa akal, yaitu hewan. Makhluk yang diciptakan memiliki akal dan syahwat, yaitu anak cucu Adam. Barang siapa akalnya mengalahkan syahwatnya, maka ia bersama para malaikat. Dan barang siapa syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia lebih mirip hewan. Terkait tanda kiamat, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, ada beberapa arti yang tersirat, di antaranya sudah terlalu banyak kemaksiatan, bahkan seorang anak bisa berzina dengan ibu kandungnya. Banyak anak-anak yang berani dan durhaka terhadap orang tuanya, bahkan memperlakukannya layaknya seorang budak. Malaikat Jibril merupakan malaikat perantara antara Allah dan Rasul-Nya. Nama Jibril berasal dari bahasa Suryani yang memiliki arti Abdullah, hamba Allah. Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, para malaikat bisa menjelma
dan berubah bentuk ke wujud apapun yang mereka kehendaki. Syekh Ibnu Adil rahimahullah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril turun menemui Nabi Adam alaihi salam sebanyak 12 kali, Nabi Idris 4 kali, Nabi Nuh 5 kali, Nabi Ibrahim 42 kali, Nabi Musa 400 kali, Nabi Isa 10 kali, Nabi Muhammad SAW 24.000 kali.